ya sama Pak Anton. Mungkin para peserta yang dari Satker, dari KPKNL Pontianak juga mungkin yang mau mengulik atau curi rahasianya Pak Anton untuk meraih BBM ini nanti bisa kita simak bareng ya, gitu. Nah, beliau saat ini juga menjadi salah satu penyuluh anti korupsi atau paksi dari Dana Raksa atau dari Kementerian Keuangan. Dan spesialnya adalah dari 78.000 pegawai Kementerian Keuangan ini saat ini ada 412 penyuluh anti korupsi, dan kita patut berbangga saat ini kita telah berhadapan dengan salah satu paksi atau penyuluh anti korupsi dari Kementerian Keuangan. Nah, mungkin seperti tema webinar kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu, penerapan nilai-nilai anti korupsi kepada dalam pelayanan kepada stakeholder. KPKNL Singkawang pun juga demikian. Kita berkomitmen untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan menjunjung nilai-nilai Kemenkyu, yaitu ada integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nah, nanti bersama dengan narasumber kita yang luar biasa ini, kita akan curi nih kiat-kiatnya bagaimana untuk memberikan pelayanan yang berintegritas dan pastinya anti korupsi. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama-sama Bapak Antonius Ariwibowo. Boleh kita beri aplaus virtual buat Bapak Anton? Ya. Baik, selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi menjelang siang, ya, setengah 12 di Sorong. Oh ya, di Sorong setengah 12, ya beda 2 jam ya. Hah? Gimana? Bocor ya. Iya. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Kok malah saya nggak dengar Mbak Ayu ya? Jelas, Pak. Oh, Mbak Ayu. Sudah Bapak? Oke, sudah bisa saya mulai? Oh ya, terima kasih ya kalau suara dan gambarnya terdengar jelas ya. Yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Ibu Tati Fajar Ruandari, yang terhormat Kepala KPKNL Singkawang, Bapak Audition Medwan Sinurat, Kepala KPKNL Pontianak, Bapak Muhammad Arif Setiawantika, seluruh pegawai di KPKNL Singkawang, di KPKNL Pontianak, dan di Kanwil Kalimantan Barat, juga rekan-rekan andalan KPKNL Sorong yang hari ini juga ikut hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Jadi tadi tepuk tangan ya, terima kasih karena Bu Kanwil bersedia hadir tetap di sini. Gitu. Teman-teman semangat, pembicaranya yang nervous Mbak Ayu. Jadi kalau tadi CV saya dibacakan itu, tadi kan foto saya ada mahkotanya tuh. Ya kan? Begitu Mbak Ayu bacakan, saya pakai lagi mahkotanya udah nggak muat Mbak. Jadi besar kepala saya. Terima kasih ya undangannya, Bapak Ibu, saudara semua yang saya banggakan. Tentu kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa hari ini kita berkumpul di sini di antara kesibukan Bapak Ibu, kita memilih untuk berada di sini untuk belajar bersama tentu saja. Mungkin biar cakep ini kan saya mau ada satu pantun nih dadakan, biar disurakin cakep. Kulit hitam bukanlah gosong. Cakep. Jemur di pantai terlalu lama. Artinya. Masih. Salam kenal dari KPKNL Sorong. Mari kita belajar bersama. Woi. Cakep. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ini saya rasa acara yang luar biasa. Ada banyak KPKNL, ada dari Kanwil juga, dan ada stakeholder, dan kita mau belajar bersama. Nah, mungkin saya perkenalkan dulu kenapa sih dari KPKNL Sorong jauh-jauh, ya kan? Terus kita berada dalam satu Zoom yang sama ini, gitu. Dengan segala hambatannya tentu saja kan, di Sorong juga mungkin sinyalnya agak mengkhawatirkan, semoga lancar. Singkawang saya rasa
ya semoga lebih baik kan gitu. Kenapa harus dari KPKN Sorong? Nah, kebetulan Bapak Ibu Saudara, kebetulan nggak boleh ya ngomong kebetulan, tapi memang semua terjadi karena ada maksudnya dari kantor pusat memberikan mandat kepada KPKNL Sorong untuk menjadi dalam tanda kutip lah ya mentor untuk bersama-sama belajar dengan KPKNL Singkawang. Ini hanya masalah waktu bahwa KPKNL Sorong sudah memperoleh predikat ZI BBBM di tahun 2022 sehingga menjadi mentor untuk KPKNL Singkawang gitu. Jadi hari ini pematerinya bukan saya pribadi, tetapi KPKNL Sorong. Ada teman-teman juga yang hadir di sini. Saya rasa diskusinya nanti bisa cair. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ikut bertanya dan menjawab tentu saja. Nah, saya rasa saya juga perlu disclaimer dulu Bapak Ibu Saudara. Di antara 78.000 pegawai Kementerian Keuangan hanya ada sekitar 400-an yang menjadi penyuluh anti korupsi. Bukan berarti lebih hebat atau terpilih, tetapi memang kita memilih untuk bersama-sama belajar bersama terkait nilai-nilai anti korupsi. Jadi apa benar nih penyuluh anti korupsi itu adalah orang-orang yang lebih baik gitu kan? Tentu saja tidak sepenuhnya seperti itu ya predikatnya, tetapi saya pernah baca di buku di Gede Prama itu dia adalah seorang CEO yang terkenal, terus kemudian dia memutuskan untuk keluar dari semua katakanlah duniawi itu, terus dia menjadi semacam pedanda atau pokoknya dia lebih suka memberikan pencerahan kepada orang-orang yang bersifat kerohanian. Jadi dia mendefinisikan bagi orang yang mengajak pencerahan kepada orang-orang itu dalam 3 hal, yaitu tipe-tipenya adalah sebagai pencerah itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe raja, 2 nahkoda, dan 3 gembala. Tipe raja adalah dia menyuruh rakyatnya berbuat sesuatu dan dia akan klaim. Jadi dia akan menyuruh rakyatnya untuk berbuat baik, terus dia akan klaim bahwa itu rakyatnya saja seperti itu, apalagi rajanya. Tipe yang kedua adalah nahkoda yang berjalan bersama-sama dengan anak buah kapalnya menuju satu tujuan. Dan yang ketiga adalah tipe gembala, yaitu dia membiarkan domba-dombanya untuk makan, ketika semuanya selesai baru dia akan mengurusi dirinya sendiri. Mungkin teman-teman Paksi penyuluh anti korupsi ini belumlah pada tipe gembala ini. Tapi kita adalah nahkoda yang ingin bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara, disclaimer kita di awal ini terkait dengan apa yang akan kita pelajari bersama terkait dengan nilai-nilai anti korupsi dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder. Semoga ini menjadi suatu yang bermanfaat dalam kita hari ini, khususnya pada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga menambah keberkahan dan kemanfaatan pada hari ini menjalani ibadah puasanya. Kita akan lanjut kepada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Ada tim saya yang akan men-sharekan filenya, bisa diberikan akses. Sudah? Oh ya. Ini materinya Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya? Dari gambarnya kelihatan pematerinya dari mana, bukan pematerinya siapa. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan penerapan nilai-nilai anti korupsi kepada stakeholder. Jadi kenapa tadi saya bilang keren? Ini bagus sekali ya. Kalau kalau saya kenal dengan Bu Kanwil itu kan message-nya itu kan melompat lebih tinggi gitu. Jadi hari ini itu saya rasa bagus dalam arti kita berbicara tentang integritas. KPKNL Singkawang berbicara tentang integritas, dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi mengundang pihak lain untuk quote and quote mengkhotbahin tentang arti integritas, dan di sisi yang lain ada satkernya di situ, ada stakeholdernya gitu. Jadi siap di fait accompli gitu kan, siap diadu bahwa KPKNL Singkawang ini memang benar-benar ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada stakeholder. Saya rasa ini applause untuk kita semua bahwa ada niat yang tulus dari KPKNL Singkawang untuk menghadirkan orang lain berbicara dan di hadapan stakeholdernya, ya kan. Jadi
posisinya ada tripartit di sini, dan ini gabungan antara integritas yang tinggi dan komunikasi yang baik terhadap stakeholder-nya. Next. Bapak Ibu Saudara, kita akan berbicara paling tidak ada 5 outline dengan tetap terbuka pada diskusi-diskusi. Yang satu, pertama kita akan bicara tentang fraud, di mana korupsi adalah bagian dari fraud. Yang kedua, bagaimana transformasi Kementerian Keuangan. Yang ketiga, mitigasi. 4, peran kepatuhan internal. Dan 5, keterbatasan kepatuhan internal. Selanjutnya, nah, sebelum kita berbicara banyak, kita harus sepakat dulu. Kenapa fraud ini penting kita perangi? Kenapa korupsi ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh kita anggap mudah? Kita harus sepakat bahwa korupsi ini adalah extraordinary crime. Extraordinary crime itu ya dipersamakan dengan genocide, dengan kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, perbudakan atau apartheid, ya kan? Kira-kira kenapa korupsi ini menjadi extraordinary crime? Karena berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya lulus dari STAN tahun 2000. Ada tokoh tahun 2000 yang Bapak Ibu kenal? Mungkin tidak ya, tapi sekedar saya ingatkan di tahun 2000 itu ada tokoh STAN yang lulus terkenal namanya Gayus Tambunan. Nah, itu artinya yang ingin saya katakan bahwa bisa siapa saja Bapak Ibu, ya kan? Orang yang ya dulu nongkrongnya di Akang bareng Mas Ali Fahmi gitu kan, ternyata dia punya kekuasaan dan mempergunakan kekuasaannya menjadi hal-hal yang tidak baik. Bersifat random target dan random victim. Jadi targetnya itu siapa saja, korbannya siapa saja. Kejadiannya bisa di Jakarta, pemotongan anggaran, pemicunya di Jakarta, korbannya bisa ada di amit-amit di Sorong ini, jembatannya ambrol, kira-kira seperti itu. Kerugiannya besar dan meluas. Pak Denny Indrayana itu pernah mengibaratkan korupsi itu seperti kita mengkupas kol. Mengkupas kol itu jadi misalnya ya mungkin setiap pihak itu hanya mengambil sedikit-sedikit. Tetapi jika yang mengambil banyak pihak, maka dia akan menjadi semakin sedikit. Kebermanfaatan dari proyek atau apa yang dikorupsi itu menjadi kecil ketika diterima di masyarakat. Terorganisasi atau dilakukan oleh organisir. Ya, nah ini jelaslah artinya dalam korupsi ini ya amit-amit kecuali korupsinya pribadi ya dilakukan secara pribadi ya hanya ya bukan hanya ya tapi memalsu stempel, memarkup kecil bisa dilakukan sendiri. Tetapi dalam kondisi yang masif dia pasti harus organize dengan orang-orang lain, ya kan? Misalnya sekarang, ya kan, dari banggarnya sudah disetel, dari keuangannya sudah disetel, dari pemenang proyek kontraktornya sudah disetel, dari subkonnya sudah disetel, dari seolah-olah nanti subkon yang lain bersaing sudah disetel, kira-kira seperti itu. Bersifat lintas negara, ini sangat juga memungkinkan dalam hal-hal yang transnasional, kerugiannya semakin membesar dan dilakukan di lintas negara. Selanjutnya, nah ini yang perlu saya sampaikan juga. Jadi di dalam tindak pidana korupsi itu, sebelum ke korupsi, jadi fraud mempunyai 3 jenis ya, yaitu penyimpangan aset, fraudulent statement, pemalsuan laporan keuangan, dan korupsi itu sendiri. Sedangkan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibagi paling tidak ada 30, tetapi kalau disingkat di sini menjadi ini. Yang pertama gratifikasi. Ya, gratifikasi itu pemberian dalam bentuk apapun. Mungkin kalau kita bicara gratifikasi sendiri itu bisa satu materi sendiri. Di sini ada kehormatan bagi kita, ada penyuluh aksi korupsi yang lain juga, ada Pak Indra, ada Mas Ahyar, ada Pak Hartanto. Spesialis bisa bicara tentang gratifikasi, pemberian dalam bentuk apapun, dimanapun yang terkait dengan jabatan sebagai pejabat negara. Kerugian keuangan negara itu jelaslah, ya kan. Terus suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,
konflik of interest dalam pengadaan, tapi konflik of interest dalam segala macam jabatan segala macam juga itu termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Jadi bentuknya ada sekian banyak Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai anti korupsi? Ya, ini mungkin yang akan menjadi pembahasan kita di dalam ke depan. Jadi di KPK sendiri menelurkan nilai-nilai anti korupsi. Jadi bagaimana sebenarnya kita kan kenapa korupsi itu harus dikenali? Kenapa tadi saya harus menerangkan bentuk-bentuk korupsi? Kenapa korupsi juga sangat berbahaya? Ya, kita mengenali untuk memerangi tentu saja, untuk mengingatkan diri kita dan mengingatkan lingkungan kita agar kita menjadi enabler suatu lingkungan yang semakin hari semakin baik gitu loh. Nah, nilai-nilai apa yang akan kita tawarkan terhadap lingkungan kita? Yang pasti kejujuran. Ya. Yang kedua kepedulian. Kejujuran artinya adalah apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tindakkan adalah sama. Terus kemudian kepedulian, ini juga penting. Jadi apalagi di masa-masa seperti ini, ketika Kementerian Keuangan dan tentu saja ASN pada keseluruhannya disorot, belum lagi kemarin sudah ada press release terkait dengan THR, tentu kepedulian kita diuji untuk kita tidak show off, untuk kita juga memanfaatkan apa yang kita peroleh ini untuk kepentingan yang bermartabat dan bermanfaat bagi orang lain. Kemandirian ini jelas Bapak Ibu Saudara bahwa dari salah satu nilai Pak Safrudin Negara, Menteri Keuangan yang dulu itu, bahkan istrinya berjual gorengan dengan niat bahwa dia ingin mandiri, tidak tergantung pada jabatan atau apa. Nah, ini juga kedisiplinan itu jelas. Kedisiplinan itu kalau saya menganggap itu adalah kita menentang diri kita sendiri. Mungkin kita lebih suka bangun pagi scroll TikTok atau IG gitu kan, tanpa ya mungkin bermanfaatan juga, tapi pasti ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Disiplin menjadi wujud dari dalam diri kita untuk kehidupan yang semakin hari semakin baik. Bahkan saya pernah dengar ya ada quote, kalau if you want to change the world gitu kan, pergi ke tempat tidur dan rapikan tempat tidur. Nah, itu salah satu disiplin yang sederhana juga. Tanggung jawab pasti Bapak Ibu, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Tanggung jawab kita pasti kita terkait apapun yang boleh kita terima hari ini, kita patut kita pertanggungjawabkan terhadap Tuhan, tentu saja terhadap keluarga kita, dan tentu saja terhadap organisasi kita. Bukan hanya kepentingan pribadi kita ya, tetapi paling tidak minimal ada 3 hal itu yang perlu kita pertanggungjawabkan, amanah-amanah yang diberikan terkait dengan jabatan kita pada hari ini. Kerja keras itu pasti, tadi sebagaimana saya singgung juga, kita ada baiknya memilih hal yang tidak instan, yang tidak hedon. Kerja keras karena itu akan memberikan pelajaran bahwa proses memang sesuatu yang sangat berharga. Kesederhanaan, sebagaimana tadi juga Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tentu saja pada saat ini, sederhana itu bukan berarti berpura-pura, tetapi itu lebih pada sikap mental yang itu akan membawakan bahwa nanti semakin hari kita semakin memberikan efek suri teladan kepada orang kita. Keberanian ini Bapak Ibu, jadi kalau kita tentu sekarang di Permen 38 itu kan semua kita belajar terkait dengan kompetensi ya. Nah, keberanian di sini terkait dengan integritas bukan hanya keberanian untuk menolak, tetapi keberanian untuk mengajak teman-teman kita untuk menolak juga. Jadi bukan hanya pribadi, berani menolak, berani menegakkan nilai integritas, menolak pemberian dalam bentuk apapun, tetapi juga mengajak orang lain untuk berani berbuat baik. Dan berani meluruskan apa yang salah. Tentu tidak mudah ya, tentu dengan banyak cara, tentu saja. Pendekatan pribadi, baru kemudian jelas hukuman disiplin semuanya diatur, perlu juga keberanian di situ. Keadilan tentu saja perlu kita highlight di sini bahwa
Jadi bukan karena kedekatan, bukan karena kepentingan kita pribadi, jadi kita memperlakukan orang dengan tidak adil. Sebagaimana konflik of interest tadi. Demikian 9 nilai-nilai anti korupsi. Bapak Ibu bisa, kalau di waktu kita penyuluhan, itu diajarkan untuk menghafalnya itu, ya kan. Bisa disingkat-singkat, berjumpa di kertas, atau jadi kita bisa selalu ingat di situnya Bapak Ibu, terkait mengingat 9 nilai anti korupsi itu tadi. Ada yang menuliskan berjumpa di kertas, bersih, jujur, mandiri, gitu kan. Jupe, mandi, tangker, sebedil lah. Saya rasa itu juga jembatan keluarga agar kita. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu? Kita berbicara tadi yang pertama disampaikan oleh Ibu Kakanwil, integritas, ya kan. Nah, ini ada Warren Buffett. Warren Buffett ini tentu Bapak Ibu semuanya kenal ya, dia sukses dalam kekayaan. Dia mengatakan bahwa ada 3 hal yang penting kan, intelijen, energi, dan integritas. Ya. Kalau kita tidak punya yang terakhir, integritas, kita akan kehilangan yang dua-dua sebelumnya. Ya, jadi semuanya penting, tetapi integritas itu kalau tidak kita punya itu bisa kita kehilangan. Ini relate sekali dengan kehidupan saat ini ya. Selanjutnya, Mas. Nah, apa sih anti integritas? Kadang integritas kita mendefinisikannya sebagai jujur. Nah, tetapi sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, quote ini juga pernah di state oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa integritas bukan hanya sekedar sama kata-kata, perilaku, dan perbuatan ya, yang sudah sering kita, tapi kita mau deep lagi di sini bahwa integritas adalah suatu rumusan, yaitu akuntabilitas ditambahkan, difungsikan dengan kompetensi. Kita anggap ditambahkan ya, akuntabilitas ditambahkan dengan kompetensi, ditambahkan dengan etik, ya kan, dikurangkan dengan ditambahkan dengan corruption control. Jadi kita bukan hanya sekedar jujur dan baik saja Bapak Ibu, tetapi kita harus bekerja dengan akuntabel, memberikan kompetensi terbaik kita, dan mengukurnya dengan etik, dan melindunginya dengan sistem korupsi, sistem kontrol yang bagus. Gitu. Saya rasa saya senang sekali dengan rumusan ini ya, formula ini. Jadi bukan hanya sekedar bahwa baik-baik gitu saja, tapi kita harus memberikan suatu pekerjaan yang akuntabilitas, kompetensi juga kita berikan semaksimal mungkin, dan kita harus ukur dengan etik, ukuran benar atau tidaknya. Masih dilindungi dengan sistem kontrol yang kuat tentu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menceritakan bagaimana transformasi Kementerian Keuangan terkait dengan pelayanan dan integritas tentu saja. Nah, ini mungkin sekedar pengetahuan saja bahwa di Kementerian Keuangan, di mana DJKN menjadi bagiannya, di mana KPKNL Singkawang juga menjadi bagian di batas negeri. Kita ada berada di hamparan 78.000 pegawai. Itu pembagiannya seperti itu. Jadi bahan ini saya dapatkan ketika kemarin Bu Menteri RDP dengan DPR, saya mengutipnya di sini. Ada banyak fungsi juga, kecuali ASN juga ada SMV, Special Mission Vehicle di kita. Nah, ada gambarnya di situ, nanti bisa dibaca. Terus kemudian kantor wilayah ada 108, kantor pelayanan ada 942, dan seterusnya. Ini data kuantitas yang kita bisa. Artinya saya ingin menggambar besarnya. Nah, Kemenku menjalankan 21 mandat undang-undang yang strategis, luas, dan kompleks. Nah, bisa dilihat di sini. Tugasnya juga sangat kompleks, ya kan? Nah, ini juga kuantitatif yang bisa dilihat nanti. Nah, yang ingin saya kembali ke yang ingin saya, ini dengan fungsi yang besar itu bukan bermaksud ria atau apa. Yang ingin saya katakan adalah betapa besar tanggung jawab kita, Bapak Ibu, ya kan? Dan itu tentu saja relate berhubungan dengan stakeholder yang ada di KPKNL Singkawang. Tidak mungkin kita bisa menjalankan fungsi sebesar itu
tanpa dukungan dari stakeholder. Ya, ini perjalanan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Jadi di tahun periode pertama 2002 sampai dengan 2006 itu ada paket reformasi undang-undang keuangan, ada 3 di sini, 3 undang-undang keuangan, yaitu seingat saya tentang keuangan negara, perbendaraan, dan pemeriksaan tentang keuangan. Nah, ada 3 undang-undang. Terus yang kedua pembentukan remunerasi, penerapan balance scorecard di tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Kemudian periode ketiga kita sudah mulai dengan inisiatif strategis lintas unit eselon 1, ada kerjasama, ada joint program dan segala macamnya. Di tahun 2019 sampai dengan sekarang yang kita kenal mungkin dengan Kemenq 1, sekarang kita sudah mengimplementasikan super aplikasi satu Kemenq, integrasi antara Sakti dan Siman, pengembangan enterprise architecture, terus pemanfaatan big data antar Direktorat Jenderal. Next, Bapak Ibu. Nah, ini transformasi pengawasan internal. Di sini ada banyak struktur, tapi paling tidak yang kita bisa lihat di sini, bagaimana kita melakukan transformasi pengawasan internal di Kementerian Keuangan melalui pencegahan. Jadi pelaporan harta kekayaan, profiling pegawai, know your employee, kemudian deteksinya, ada pemetaan resiko, ada saluran pengaduan, terus kemudian responnya, investigasi. Nah, ini maksud saya yang ingin saya sampaikan di depan stakeholder KPKNL Singkawang, Bapak Ibu Saudara, bahwa proteksinya sudah sedemikian komplit ya. Mundur. Proteksinya sedemikian lengkap. Artinya jika KPKNL Singkawang dan stakeholder bekerja sama dengan baik, kita yakin bahwa nilai-nilai integritas ini akan menjadi sesuatu yang bisa dijalankan dengan bantuan para stakeholder ini bersama-sama, tidak mungkin sendiri. Sistemnya sudah sedemikian bagus, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita sebagai pribadi-pribadi di KPKNL dan dengan stakeholder bersama-sama. Kan tidak mungkin stakeholdernya mau baik, KPKNL malah yang nakal misalnya, atau juga sebaliknya. Nah, itu kan harus bersama-sama. Yang ingin saya katakan bahwa proses kebersamaan ini akan membuat kita ini dikenang bagaimana kita menegakkan nilai-nilai integritas. Kolaborasi Bapak Ibu dengan Satker ini kan pasti tidak ketemu hari ini saja. Nantinya juga akan kita ketemu. Nah, kita itu sedang membentuk portofolio dari kurikulum vitae kita. Bagaimana dulu berinteraksi, nanti bagaimana ke depannya, tentu kita akan diingat sebagai orang-orang yang baik dalam integritas. Nah, untuk memberikan jeda dalam apa yang saya sampaikan ini, ada film sebentar yang bisa kita saksikan bersama-sama. Silakan, Mas. Suaranya terdengar, Bapak Ibu? Belum ada suara, Pak. Izin belum Pak, ada. belum Pak. Suaranya belum, sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ulangi. Nama saya Suherdi, pensiunan guru. Murid saya banyak sekali, entah mereka lupa sama saya. Kalau saya ingat mereka, ada yang
lucu, ada yang nakal, ada yang pemberani, ya macem-macem lah. Untuk saya ini Pak Jokowi, bangga saya sekarang jadi presiden ya. Sering ngasih masukan, saran. Kalau ada PR jangan ditunda-tunda. Makanya sekarang sudah jadi presiden, kerja dan kerja. Nah ini Prabowo ini militer, keras, disiplin. Tapi ini Basuki, saya lebih suka manggil Ahok, orangnya keras tapi jujur, nomor 1 jujur. Nah kalau ini Anies nih, ini murid saya dulu juga, orangnya ramah, santun, pinter, sekarang jadi gubernur DKI. Kalau yang ini Nopel, baru-baru ini kena musibah, disiram air keras. Kalau itu siapa Pak? Murid juga. Eh, saya minta maaf ya, tadi ada gangguan teknis. Saya juga minta maaf ada adegan makan dan minumnya teman-teman yang berpuasa. Bapak Ibu Saudara, terlepas dari pilihan politik Bapak Ibu Saudara atau polarisasi yang marak lah ya, tapi yang ingin saya katakan dari film ini adalah ada nilai-nilai yang bagus. Mungkin saya bisa berinteraksi sedikit. Foto yang terakhir itu foto siapa ya? Kalau Bapak Ibu tahu ya, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Tokoh yang terakhir, yang paling akhir. Ayo ya, sudah ada yang jawab. Ada yang berbeda atau sama? Ya. Oh ya, sama. Set maaf. Paling tidak ada 3 orang ya yang mengatakan bahwa itu Lukman Paris. Terima kasih ya Bapak Ibu. Memang sepenglihatan saya juga Setia Novanto sih. Gitu. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah kita ini sedang membentuk portofolio Bapak Ibu. Kita tuh sedang membentuk kenangan-kenangan histori dari apa yang kita lakukan dari setiap jabatan yang kita peroleh, dari setiap penugasan, pelayanan yang kita peroleh. Ya. Kita ingin dikenang sebagai apa? Sosok guru di situ adalah sosok guru yang sebenarnya mungkin. Entah guru TK kita, entah guru SD kita, entah guru sekolah minggu kita, entah guru ngaji kita, yang melihat kita pada saat ini. Ya kan? Amit-amit tentu kita tidak kepingin menjadi bagian dari yang fotonya diremas dan dibuang ke tempat sampah karena guru kita pun merasa malu telah mengajarkan hal yang baik dan kita tidak melakukan. Kira-kira itu transkrip bebas dari saya, tetapi nilai moral yang lebih dalam Bapak Ibu Saudara bisa menggalinya sesuai dengan Bapak Ibu sendiri. Selanjutnya, ini adalah mitigasi resiko fraud. Jadi ketika tadi di awal saya bicara fraud, kenapa fraud atau kecurangan itu terjadi? Donald Creasy
itu mengungkapkan ada teori triangle fraud. Jadi dia dibentuk, jadi kenapa orang mau triangle fraud itu menjelaskan bagaimana kenapa orang itu mau berbuat curang, kenapa orang itu korupsi, kenapa orang itu nakal. Yang pertama opportunity, ada kesempatan, ya kan? Jadi ada kesempatan untuk melakukan kecurangan itu, ya kan? Yang pertama adalah ada tekanan. Tekanan itu berasal dari baik diri kita sendiri, internal, ataupun tekanan dari orang lain. Mohon maaf, kalau memang tekanan memang dia misalnya kriminal ya, dia ingin menghidupi keluarganya, atau dia kalau fraud ini tekanannya biasanya karena dia serakah, karena dia memang greedy, gitu kan? Atau tekanan dari, mohon maaf, pimpinan, disuruh, ya kan? Atau tekanan dari lingkungan, bergaya hidup mewah, nah itu tekanan-tekanan. Bisa dari internal ataupun dari eksternal. Terus kemudian opportunity adalah kesempatan. Ini yang mau kita bahas nanti. Internal kontrolnya nggak jalan. Jabatannya memungkinkan. Nah, ketika ada tekanan, ada kesempatan, jadilah itu. Dan yang terakhir adalah rasionalisasi, yaitu pembenaran. Mohon maaf nih, pembenaran adalah sikap mental dari diri kita sendiri yang mengatakan bahwa kecurangan yang kita lakukan itu bukan suatu kecurangan yang harus dihindari. Misalnya, nggak apa-apa, cuma sedikit. Nggak apa-apa, nggak setiap hari. Nggak apa-apa, yang lain juga seperti itu. Nah, rasionalisasi ini yang secara teori memang paling berat. Ketika pressure ini bisa dikurangi dengan yang terjadi di kita adalah pemberian insentif yang mungkin lebih bagus, pemberian penghargaan, pemberian promosi kepada pegawai-pegawai yang menjaga integritasnya, pemberian penghargaan terhadap kantor-kantor yang telah misalnya seperti sekarang BBK dan BBBM menjaga nilai-nilai anti korupsi. Nah, itu untuk mengurangi tekanan. Terus kemudian tekanan dari pimpinan. Sekarang sudah tidak ada lah rasanya kalau pimpinan itu menyuruh anak buahnya untuk berbuat yang tidak seharusnya. Opportunity sistem dibuat selengkap mungkin, pengawasan dibuat seketat mungkin untuk mempersempit kesempatan itu. Ada pengendalian internal, ada monitoring routing slip. Nah, itu pasti membuat kita ciut kesempatannya. Nah, rasionalisasi ini adalah yang paling berat, Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah pembenaran dari diri sendiri. Nah, bagaimana organisasi melakukan intervensi terhadap rasionalisasi ini? Tentu dengan acara-acara yang baik, entah pengajian, entah bintal, entah sosialisasi seperti ini, sama-sama mengingatkan bahwa ada nilai-nilai value yang lebih mulia daripada sekedar nilai-nilai pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang kita anggap salah dan kita benarkan itu. Kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara, di Kementerian Keuangan, di KPKNL Singkawang juga telah menerapkan Three Lines Defense terhadap pengendalian internal kita, yaitu yang pertama pasti kepala kantor. Mohon izin Pak Odi, mohon izin Pak Arief, dan saya juga bahwa apapun yang ada pada kita pada hari ini kita memang harus menjadi role model. Kita harus menjadi teladan. Bahwa kita masih belum sempurna itu pasti, tetapi kita terus belajar dan teman-teman semuanya belajar. Mungkin karakteristik di KPKNL Singkawang relatif sama ya dengan KPKNL Sorong. Banyak teman-teman yang baru saja penempatan awal di sini. Jadi menjadi kewajiban kita, kewajiban bagi teman-teman yang lebih senior untuk menjadi role model bagaimana bekerja yang baik, bekerja yang berintegritas terhadap teman-teman yang baru saja penempatan ini. Kalau di awal sudah mendapatkan contoh yang baik, apa yang akan terjadi 10-20 tahun yang akan datang? Tentu saja seperti itu. Nah, knowing your employee pasti kita bisa saling mengingatkan, penerapan manajemen resiko, dan yang terakhir adalah penjatuhan disiplin. Nah, ini yang paling berat yang sebenarnya kita hindari, menjatuhkan disiplin. Tetapi fungsi ini memang melekat di kita. Bahwa sebagai pimpinan, sebagai atasan langsung, eselon 4,
mempunyai kewajiban untuk menjadi teladan, mengingatkan, dan akhirnya menjatuhkan hukuman disiplin bila mana perlu dan tentu saja melalui proses yang sebagaimana seharusnya. Nah, di lini kedua ada unit kepatuhan internal yang akan memantau pemantauan disiplin dan kode etik, ya kan, melakukan profiling pegawai, melakukan uji petik atau melakukan pemeriksaan secara internal terhadap proses bisnis yang ada di KPKNL. Nah, lines yang ketiga adalah Irjen sebagai penguatan sinergi dan pengawasan. Irjen ini juga bersinergi dengan KPK, aparat penegak hukum, dan unit kepatuhan internal yang lain. Jadi kira-kira ini gambarannya Bapak Ibu, apa yang coba KPKNL Singkawang sajikan dalam memberikan pelayanan terhadap stakeholder untuk memastikan layanannya adalah berintegritas dan excellent tentu saja. Di sebelah kanan itu ada data-data kuantitas yang bisa dilihat. Artinya dengan sistem yang sebaik ini tetap ada, ya kan? Angka ini bisa dilihat dalam dua sudut pandang. Gitu. Kalau sudut pandang skeptis juga itu masih ada juga pelanggaran seperti itu. Tetapi kalau dari sudut yang optimis bahwa karena dilakukan penindakan ini maka akan ketahuan itu. Nah, jadi angka-angka itu seperti saya sajikan di samping nanti bisa dilihat sendiri. Tapi pesannya tadi sebagaimana saya sampaikan, three-line defense. Nah, ini yang ada di KPKNL, yang ada di DJKN. Kita berkomitmen dalam pencegahan, juga melakukan koordinasi dan melakukan penindakan. Skema mitigasinya seperti ini, komitmen, keteladanan sebagaimana tadi saya sampaikan, dan yang penting Bapak Ibu, penyempurnaan proses bisnis terus kita lakukan, pencanangan zona integritas seperti pada hari ini. Saya rasa ini juga perlu di-highlight Bapak Ibu bahwa ketika kami ditunjuk menjadi mentor untuk KPKNL Singkawang ini ada rasa ya senang, ya bangga, dan yang lebih membanggakan lagi adalah KPKNL Singkawang ini bukan hanya sekedar oh ya kita mau ikut BBBM, tetapi KPKNL Singkawang ini saya lihat secara pribadi saya melihat bahwa menyambut bahwa ini memang amanah yang akan dikejar, berproses bersama. Bukan hanya sekedar mau mendapatkan penghargaan misalnya, tetapi memang saya melihatnya ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan dan niatan-niatan yang tulus untuk melayani stakeholder dengan sebaik-baiknya dan memantapkan itu, dan semoga nanti diberkahi untuk mendapatkan apresiasi dari Menpan tentu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang pencegahan ini dilakukan juga pada clearance terhadap promosi dan mutasi pegawai. Nah, ini yang saya rasa juga penting juga ya. Gitu. Ada frasa yang ini kan, clearance ini kan. Jadi sebagaimana tadi saya katakan, profiling histori kita ini akan selalu terbaca. Jadi saya rasa dari hari ke hari ada baiknya kita menjaga agar semakin hari semakin baik. Koordinasi ini jelas Bapak Ibu dengan Irjen, dengan KPK, ya kan, dengan adanya paksi penyuluh anti korupsi yang telah certified dari KPK ini kan merupakan perpanjangan tangan juga agar kita bisa menyampaikan nilai-nilai anti korupsi. Ombudsman sebagai garda untuk mengawasi pelayanan kita, dan tentu saja instansi yang lain. Nah, ini penindakan, penyatuan hukuman disiplin, penyatuan sanksi dan kode etik juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari skema mitigasi ini. Bapak Ibu Saudara, kajian yang dilakukan oleh bagian kepatuhan internal di tahun 2020, unit kepatuhan internal kita masih mempunyai keterbatasan, yaitu mohon maaf semoga ini tidak semuanya, tetapi di beberapa memang permasalahan kompetensi. Tidak semua SDM di bagian kepatuhan internal ini memahami proses bisnis. Mungkin passionnya lain, tapi dia ditempatkan di KI. Ya. Saya tidak mengatakan di KPKNL sini bahwa UKI-nya tidak kompeten, tidak, tetapi di beberapa tempat memang terbaca seperti itu. Nah, ini juga menjadi pemacu bagi kita untuk semakin belajar menguasai proses bisnis apa yang di KI ini. Pengabaian manajemen. Ada juga kepala kantor atau pimpinan unit yang Pak, ini secara manajemen resiko sudah ada
permasalahan seperti ini. Tetapi sudahlah, demi hal-hal yang baik agar tidak gaduh, ini ditutup saja, misalnya seperti itu. Saya rasa itu juga bukan suatu hal yang benar. Nah, ini kaitannya dengan permasalahan independensi. Karena secara struktur organisasi, KI ini memang tetap harus melalui kepala kantor, melaporkan kepala kantor, secara struktur ada di bawah kepala kantor. Bagaimana kepala kantor ini mengawasi, bagaimana KI ini mengawasi kepala kantor tentu menjadi PR tersendiri. Nah, benturan kepentingan. Nah, ini kan yang diawasi juga teman-teman sendiri ya. Jadi ewoh-pekewoh atau apa sangat memungkinkan terjadi. Nah, keterbatasan ini yang terjadi. Maka pada hari ini KPKNL Singkawang mengundang stakeholder semuanya untuk bersama-sama untuk memperbaiki kira-kira apa yang kurang dari ini semua untuk diawasi bersama untuk mewujudkan pelayanan yang semakin baik. Mas. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersama ini juga saya sampaikan bagaimana sih stakeholder bisa mengakses Kementerian Keuangan. Itu nanti bisa dibaca semuanya, ada banyak kanal layanan, paling tidak kalau di DJKN ini ada Halo DJKN, halodjkn.kemenku.go.id websitenya, ada WA-nya juga, bahkan di KPKNL Singkawang ini saya melihat IG-nya juga sangat aktif, teman-teman semuanya bisa DM di situ, kita membuka akses yang seluas-luasnya terhadap layanan kita. Kurang lebihnya Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah niatan dari KPKNL Singkawang untuk memberikan yang terbaik bagi para stakeholder dan mengajak untuk bekerja sama. Pada kesempatan ini, KPKNL Singkawang menjadi nominator untuk mendapatkan apresiasi WBBM. Tentu saja kemenangan, kalau saya bilang kemenangan atau penghargaan yang akan diraih oleh KPKNL Singkawang ini bukan kemenangan atau penghargaan milik KPKNL Singkawang sendiri, tetapi menjadi milik dari seluruh stakeholder dari KPKNL Singkawang juga. Karena dengan pelayanan yang baik, misalnya Bapak Ibu stakeholder juga bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Terakhir saya ingin mengutip quote kalau nggak salah ini dari Hakim. Kebaikan-kebaikan yang kita bisa usahakan itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil, dimulai dari sekarang, dan dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, sebagai akhir, kita tutup dengan sebuah film dengan nanti interpretasi bebas. Semoga menjadi permenungan bagi kita semua. Bagi kita semua.
Baik, luar biasa sekali. Kita boleh beri aplaus untuk Pak Anton atas materinya. Pak Anton, saya boleh ini nggak mengundang Bapak lagi nggak ini? Kita ngobrol sedikit. Kalau boleh menginterpretasikan sedikit tadi yang film Black Hole itu tadi apa nih, Pak? Apa dong? Kalau menurut Mbak Ayu apa tuh? Saya sebenarnya bingung sih tadi, Pak. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ini nggak? Ada Bapak Ibu yang pengen menyampaikan interpretasinya tadi dari video yang disampaikan tadi yang terakhir. Oh, itu ada dari Kanwil DJKN Sumut, Pak Dina Papahan, korupsi berpotensi bisa dilakukan oleh siapa saja. Kemudian ada lagi, Ini keren nih, serakah membunuhmu ke Pak Andri. kalau berserah kamu. Lubangnya kurang besar. Kalau lubangnya makin besar nanti ini ya, makin banyak gitu yang bisa diambil ya berarti ya Pak ya. Itu ya. Baik, terima kasih sekali kepada Pak Anton atas materi yang luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan pencerahan ya, seperti tadi kalimat pembuka Pak Anton kan, Pak Anton mengutip dari buku ya, tadi ada 3 tipe pencerah. Kita sebenarnya mau jadi raja, jadi nahkoda atau gembala nih. Nah, kalau tadi dari materi yang sudah disampaikan Pak Anton kan, sebenarnya ketika kita mau memberikan kepada orang lain, mau melakukan perubahan terhadap orang lain, setidaknya kita harus berubah dulu nih dari diri kita kan. Nah itu, jadi teman-teman semua peserta webinar ini mau pengen jadi raja, pengen jadi nahkoda, atau pengen jadi gembala nih. Tapi mau jadi apapun itu, yang paling penting adalah kita harus punya integritas ya Pak ya. Karena satu, integritas itu adalah jati diri dan suatu yang nantinya akan diingat oleh orang. Seperti tadi video yang pertama yang ditampilkan, bahwa orang itu akan mengenal kita dari rekam jejak kita, dari karakter kita, dari sikap kita gitu. Sama, dan yang paling penting adalah integritas itu, karena integritas adalah jati diri. Baik, kita mungkin akan masuk langsung aja ya Pak ke sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini kita akan ada 2 termin, di mana nanti masing-masing termin itu akan kita siapkan 3 penanya. Boleh nanti Bapak Ibu boleh bertanya langsung dengan langsung reaction raise hand, atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin kita buka dulu untuk 3 penanya pertama ya. Apakah sudah ada? Oke, kita tampung dulu untuk 3 penanya ya. Satu, oh yang sudah raise hand ini ada Bapak Grantis dari KPKNL Singkawang. Boleh langsung aja ya Pak ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Saya akan menanyakan kepada Pak Anton. Kita kan sebagai nakoda nih di antisipasi anti korupsi nih Pak. Anti korupsi ini kan identik dengan pelayanan pada stakeholder ya Pak ya. Nah ini kita sebagai di lingkungan keluarga nih Pak. Bagaimana cara menerapkan anti korupsi di lingkungan keluarga sendiri Pak? Itu aja Pak pertanyaan kami. Terima kasih. Oh ya. Boleh Pak Anton mungkin langsung Saya jawab langsung saja jawab ya. dari Bapak Grantis. Terima kasih Pak Grantis. Ya, jadi saya rasa ini diskusi ya. Pertanyaan itu menjadi pertanyaan kita semua ya. Tentu saja bagaimana sih menegakkan nilai-nilai anti korupsi itu di rumah tentu saja. Ya. Kalau nilai-nilai anti korupsi kan, mohon izin ya Bapak Ibu, azan di sini sebentar ya. Azan.
Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk di KPK di Sorong sendiri saat ini sudah memasuki waktu azan zuhur. Jadi mohon bersabar dulu. Jadi kita break sejenak ya Bapak Ibu untuk jeda azan. Terima kasih. Mungkin kami boleh mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk nanti dapat mengisi form evaluasi dan juga presensi ya di link yang sudah disediakan di kolom chat. Untuk materi dari narasumber juga bisa diakses di link tree yang ada di kolom chat Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mau mendownload di situ sudah ada beserta dengan link presensi sekaligus evaluasinya. Boleh Bapak Ibu sambil menunggu, mungkin yang masih ada pertanyaan atau nanti ditahan-tahan nih, boleh dituliskan di kolom chat ya. Nanti sambil menunggu untuk pertanyaan pertama tadi dijawab, jadi boleh nih. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu. Baik, sudah ya Pak ya? Ya, jadi terjeda 2 jam ya. Jadi kalau acaranya ini sore, yang di Singkawang bisa ikut berbuka lebih awal nih dengan yang di Sorong ini. Kayak Pak Rohmat tadi. Terima kasih Pak Grantis. Jadi pertanyaan itu menurut saya memang pertanyaan kepada kita semua ya, bahwa kita saya sebagai orang tua, sebagai anak, ya, sebagai seorang ayah, gitu. Belum lagi kalau dalam posisi yang sekarang viral tuh fatherless gitu kan, karena ayahnya tidak hadir gitu. Karena dia penugasan ya seperti kebanyakan dari kita lah, artinya kita tidak di home base. Nah, pertanyaan itu memang sekali Pak,
Karena memang pendidikan awal terhadap sikap-sikap keutamaan golden rules itu kan memang ada di keluarga ya. Jadi saya rasa bisa dibaca kembali Pak nilai-nilai anti korupsi itu, mulai dari jujur, peduli, mandiri segala macam. Saya rasa itu bisa diterapkan di keluarga. Dan yang paling penting tentu Pak, sejelek-jeleknya saya, sejelek-jeleknya Bapak, kita adalah orang tua yang bagaimanapun harus menjadi role model bagi anak-anak kita. Juga orang tua tentu saja dengan pasangan kita ya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi saya yakin bahwa anak-anak ini melihat bahwa apa yang diupayakan oleh orang tuanya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menanamkan hal-hal itu. Dan karena di keluarga itu kan sama-sama belajar ya. Kita sebagai orang tua belajar, anak-anak juga belajar. Jadi secara singkatnya sih seperti itu Pak. Sebagai ayah kita pasti menjadi role model, dan sebagai pasangan kita menjadi partner yang sebaik-baiknya, kira-kira seperti itu, dalam nilai-nilai kementerian, nilai-nilai anti korupsi. Kurang lebihnya seperti itu Pak Ganti, sama-sama belajar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Anton. Baik, jadi kita harus bisa jadi role model ya Pak ya untuk anak-anak kita, bisa jadi partner untuk saling mengingatkan juga dengan pasangan gitu ya. Kalau mungkin jadi istrinya juga jangan hedon, atau suaminya juga saling mengingatkan gitu, jangan hedon. Nah, oke, ini Pak tadi di kolom chat juga sudah ada penanya ternyata dari Bapak Dino Pakpahan ya dari Sumatera Utara. Mungkin bisa saya bacakan ya nanti biar Pak Dino mungkin mau menanggapi. Korupsi berpotensi bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita sebagai suatu organisasi terdiri dari anggota-anggota yang bisa berbeda karakter, mental, dan kepentingan dalam kerja. Untuk itu perlu dibantu suatu habit positif yang lama-kelamaan dapat dijadikan budaya, termasuk budaya anti korupsi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun budaya anti korupsi yang dapat dengan mudah diterapkan dalam sebuah organisasi. Begitu Pak Anton untuk pertanyaannya. Oh ya, terima kasih. Pertanyaannya susah loh, Mbak Ayu. Bagaimana budaya korupsi itu, budaya anti korupsi itu dengan mudah? Gitu. Masih ada klausul penjelasnya loh, dengan mudah. Artinya menjadi tantangan bagi kita semua untuk membuat bagaimana internalisasi ini mudah. Gitu. Padahal di awal sudah saya sampaikan bahwa ini extraordinary crime, sesuatu hal yang extraordinary, luar biasa susah. Makanya perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa juga. Jadi tentu saja tidak ada langkah mudah untuk ini. Tetapi tetap ada yang bisa kita lakukan. Mungkin pertemuannya ada di situ ya Pak ya. Titik temu antara pertanyaan dengan kondisinya ada di situ. Tentu saja ini tidak akan mudah, tetapi bagaimana yang sederhana? Saya rasa Pak, menjadi role model itu tidak mudah juga. Tetapi itu adalah hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh tiap-tiap pimpinan unit, tiap-tiap manajerial di lingkungan kita dan pribadi kita sendiri. Saya rasa sebagai seorang manusia pembelajar, kepala kantor juga belajar dari pelaksana-pelaksana juga. Ya, artinya setiap orang perlu menjadi role model, perlu rasa malu gitu, jika kita melakukan suatu hal yang tidak benar tentu saja. Itu yang pertama. Terus kemudian pasti kalau itu kan kembali ke masing-masing. Tetapi ya diskusinya pasti putus kalau kembali kepada masing-masing. Tetapi sebagai suatu unit Pak, saya rasa pengalaman saya pribadi ya, nanti mungkin bisa ditambahkan teman. Dengan kita mengikuti WBBM ini Pak, itu tergambar jelas bagaimana kita ini dibentuk Pak. Yang dulunya hanya, mohon maaf loh, quote and quote cuman pengen kumpulin dokumen saja, terus kemudian bikin aktivitas di medsos, ternyata tidak seperti itu, lebih dari itu. Bahwa apa yang kita runut itu, yang kita lakukan itu memang akan memberikan perubahan-perubahan pada pelayanan kita. Apalagi kalau kita melibatkan satuan kerja. Satuan kerja didengar, maunya apa, terus kemudian ditanya apa yang bisa kita berikan.
Jadi Pak tadi terkait pertanyaannya, mohon maaf tentu saja tidak mudah, tetapi melalui hal-hal yang sederhana, menjadi role model, saling mengingatkan, dan kemudian mau mendengar, baik dari teman-teman ataupun mau dari satuan kerja, saya rasa itu sudah suatu langkah yang besar ya. Nah, tentu saja acara-acara seperti ini juga saya rasa ini bisa menjadi saling hal untuk mengingatkan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi seperti tadi juga Pak Anton sempat menjelaskan juga ya Pak ya tadi bahwa kita kan ada yang namanya three lines of defense ya. Jadi di lines pertama itu kan sebenarnya ada pemimpin dari seluruh pegawai itu adalah benteng pertahanan pertama tuh untuk kita bisa menerapkan atau membangun budaya anti korupsi ini gitu ya Pak ya. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Dino Pakpahan, mohon maaf. Kami undang Pak Dino Pakpahan, boleh? Ya, terima kasih Pak Antonius, terima kasih Mbak Ayu. Saya sepakat Pak Antonius apa yang disampaikan, karena memang kita ini kan sebagai satu organisasi itu terdiri dari anggota-anggota ya Pak, yang tentunya berbeda-beda karakter, mental, kepentingan dalam bekerja. Dan ini bisa terlaksana kalau kita mempunyai satu kebiasaan yang positif. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi apabila dilakukan bersama-sama itu tentunya bisa jadi budaya bagi organisasi kita. Nah, terkadang kan kita jumpain ada kondisi di mana dalam satu organisasi itu ada anggota-anggota yang sifatnya itu sungkan atau toleran gitu ya terhadap yang namanya korup, mungkin yang kecil-kecil gitu, yang sungkan atau toleran. Untuk itu perlu dibentuk satu, kalau saya sih sebenarnya tadi sepakat budaya anti korupsi itu diterapkan secara sungguh-sungguh dalam satu organisasi, sehingga setiap anggota itu kalau menemukan hal-hal yang mungkin dianggap korup itu tidak sungkan atau tidak toleran lah istilahnya untuk melakukan teguran atau mungkin memperingati gitu. Saya sepakat Pak Antonius bahwa memang budaya anti korupsi itu harus kita terapkan di organisasi dimanapun kita ditempatkan. Mungkin itu aja Pak Antonius dan Mbak Ayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dino. Terima kasih Pak Dino atas jawabannya. Jadi semuanya sepakat ya bahwa budaya anti korupsi itu harus kita mulai, harus selalu kita internalisasikan, pertama dari diri kita sendiri, lalu di lingkungan kerja kita, hingga mungkin kan lingkungan yang lebih luas lagi. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Ibu yang mau resen? Oke, siap. Pak Eko Budi. Pak Eko Budi ini adalah kemarin ya di triwulan kemarin ini adalah terpilih nih sebagai pegawai berintegritas di KPKNL Singkawang. Baik, Pak Eko. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Pak Anton atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang sangat luar biasa dari Pak Anton terkait dengan materi anti korupsi. Izin saya mau nanya Pak Anton terkait dengan ini. Akhir-akhir ini kan kita tahu ya, media saat ini kan kita hebohkan dengan kasus RAT yang berdampak pada organisasi kita, ASN yang hedon. Terus bagaimana sih sikap kita yang harus kita ambil terkait dengan isu-isu yang mendera Kemenkyu, khususnya terkait isu integritas. Padahal kita tahu itu kan hanya dilakukan oleh segelintir orang ya, hanya oknum-oknum tertentu. Kita yakin dan saya yakinnya bahwa pegawai Kemenkyu banyak mempunyai integritas yang luar biasa. Bahkan yang isu-isu hedon itu kan cuma segelintir orang ya, cuma oknum-oknum aja. Terus langkah-langkah kita bagaimana untuk menyikapi itu dengan yang media mempermunculkan kita kan nggak mungkin langsung bisa menindaklanjutin dengan cara service excellent ya. Kita diajak ngomong untuk netizen kan mungkin nggak bakal percaya lah ya. Langkah-langkah kita yang dilakukan oleh kita insan Kemenkyu saat ini. Pertanyaan kedua Pak Anton, mungkin saya ada pertanyaan lagi. Tadi Pak Anton menyampaikan bahwa nilai-nilai korupsi itu sesatunya adalah kesederhanaan. Bagaimana batas-batas kesederhanaan kita kalau kita ngomong masalah hobi ya. Kita hobi itu kan bahkan hobi itu kalau kita senang banget sama barang-barang tertentu itu mungkin bisa mahal. Saya contohkan kalau kita senang sama, kalau kita misalnya hobi burung, cucak rowo itu harganya bisa di atas 20 juta atau 30 juta. Misalnya arwana, super red, kalau sampai warnanya sudah blok semua bahkan harganya sampai 100 juta.
Itu bagi orang yang suka hobi itu mungkin akan rela mengerogoh uang sedalam itu. Tetapi bagi orang yang nggak seneng, pasti menganggap, terlalu hedon banget orang ini gitu. Terlalu mubazir gitu. Batasan-batasan kesederhanaan yang dimaksud dalam nilai-nilai anti korupsi itu seperti apa? Karena kita ngobrol masalah hobi itu kan nggak bisa dibuka secara umum ya. Kalau kita senang barang ini, mungkin akan harga itu dipandang fantastis oleh orang yang nggak suka. Kalau kita suka misalnya air modeling itu kan harganya mahal. Tapi kalau bagi orang yang suka itu mungkin akan menikmati hidup itu. Mungkin mohon yang Mas Pak Anton, batasan-batasan kesederhanaan itu seperti apa untuk dalam nilai-nilai anti korupsi itu. Terima kasih Pak Anton. Azlan lagi, sebentar ya. Maaf Pak. Oh sudah, oh ya. Terima kasih Pak Eko. Pertanyaannya menukik. Jadi ada 3 tadi yang saya tangkap ya, terkait dengan kasus yang sedang marak sekarang, terus kemudian bagaimana approach kita ke medsos, terus yang ketiga batasan kesederhanaan. Ya mungkin saya akan loncat-loncat jawabannya, tetapi kalau melihat dari pertanyaannya ini dilakukan Pak Eko, menurut saya sebenarnya sudah benar bertanya, tapi benar. Maksud saya begini, terkait dengan asus RAT dan yang ada di medsos ini memang lebih baik kita membicarakan dalam kanal-kanal yang seperti ini. Jadi kalau yang di medsos itu semakin kita klik dia semakin viral, kira-kira seperti itu. Jadi perkembangannya seperti apa ya kita bahas di sini. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang PNS hedon atau apa Bapak Ibu Saudara, saya kemarin menyaksikan ya, artinya apa yang disampaikan Ibu Menteri, bahwa yang pertama kita tidak boleh mengeluh terhadap kondisi ini. Itu harus kita terima, ya kan? Jika tadi saya menyampaikan bagaimana betapa besar organisasi kita, itu bukan berarti kita jumawa, merasa paling penting, atau kita pohon yang tinggi memang pohon yang besar pasti anginnya akan kencang. Tetapi itu adalah tanggung jawab yang besar. Pada tanggung jawab yang besar, pada kewenangan yang besar itu ada tanggung jawab yang besar. Kebermanfaatan kita terhadap masyarakat itulah yang itu. Jadi kita harus terima dulu. Dan kemudian tidak ada salahnya kita melakukan self-evaluation menurut saya. Siapapun yang bersalah, tetapi karena itu menjadi bagian dari kritik terhadap kita, ya kita terima. Ya kan? Menjadi bagian evaluasi dari kita. Ya kan? Tentu saja secara singkat memang kita bisa membalasnya tetap berkinerja dengan baik. Saya rasa kalau yang ini sih saya tidak perlu berbicara dengan Pak Eko lah. Sudah teruji gitu loh, bahwa beliau tetap menyampaikan, menjawab semua kritikan itu dengan bekerja dengan baik dan benar gitu. Nah, saya rasa Pak Eko, jangankan Pak Eko ya, semua orang pasti tersinggung ya dengan bahwa kita dicap seperti itu, dan itu adalah segelintir gitu. Saya rasa kita juga mempunyai hak untuk declare bahwa kita adalah bagian yang berbeda dengan mereka. Ya kan? Jangan ditanya perasaannya, pasti sedih ya. Jangankan kita yang sama-sama pegawai gitu kan. Kalau di Kick Andy itu Bu Menteri sampai ditanya loh, bagaimana perasaan ibu, bagaimana perasaan suami ibu terhadap itu kan saya rasa juga sudah menyerang secara pribadi dan menyinggung juga. Tapi intinya begitu Pak Eko, bahwa ini memang ujian yang kita harus terima, dan saya rasa Bu Menteri juga pernah ngendiko ya, bahwa sesuatu yang tidak membunuh kita itu akan memperkuat kita. Saya yakin dengan kritik yang sangat pedas ini, sangat-sangat pedas, ini akan membuat kita semakin hari semakin baik. Dan kita declare bahwa kita adalah golongan yang berbeda dengan orang-orang itu. Nah, terkait dengan medsos Bapak Ibu, kemarin Pak Justinus Prastowo di Town Hall ini, kalau ini saya hanya membacakan saja. Ya, di JKN ini kan termasuk yang konservatif gitu bahasanya. Jadi kita tidak bereaksi terhadap ujaran-ujaran yang ada di medsos ini. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan? Bahwa konservatif kita tidak menjawab dan bekerja dengan sebaik-baiknya, itu adalah suatu hal yang benar. Karena trade-off-nya sekarang lawan kita adalah orang-orang yang jempolnya itu cepat sekali gitu. Mereka hanya perlu cepat saja. Benar atau salahnya
itu belakangan. Yang penting cepat, yang penting update, kan? Yang penting saya yang pertama, FOMO, ada gejala fear of missing out, gitu toh. Ya, jadi mereka cepat-cepatan. Nah, itu saya rasa kondisi seperti itu juga tidak perlu kita lawan, gitu loh. Ya, kalau kita memang konservatif, tidak bermain medsos, ya kita buktikan dengan respect. Tetapi sebenarnya ada harapan dari Biro KLI yang kemarin, kalau saya tidak tangkap, bahwa kita tetap diharapkan militansi kita sebagai suatu bagian dari organisasi, sebagai aparatur sipil negara, bagaimana pemerintah ini bekerja, kita tetap perlu militan terhadap organisasi kita, mencintai peran-peran kita, ya kan? Paling enggak kita bangga dan bertanggung jawab. Ya. Paling tidak kalau sudah bekerja, ya kita mulai dengan medsos kita bagikan konten-konten yang positif, tentu saja, ya kan? Level selanjutnya, jika kita sudah terbiasa, mungkin kita berani memberikan klarifikasi. Jika ada hoax, jika ada orang yang mentautkan hal yang salah terkait dengan peran pemerintah. Saya katakan bukan hanya tentang Kemenq ya, tetapi tentang pemerintah, tentang hal yang baik dan benar, kita bisa memberikan klarifikasi. Jika ingin naik tensi lagi, bisa menjadi army, artinya ofensif, memberikan perlawanan-perlawanan terhadap yang mengkritik dengan data-data yang benar. Nah, terus kemudian yang ketiga terkait dengan kesederhanaan, Pak Eko, saya mohon maaf ini tidak menggurui, tetapi memang kalau Bu Menteri bilang ya tahan. Keinginan-keinginan sekarang itu memang kita harus menahan sebagai bentuk rasa peduli tadi di Kementerian nilai-nilai anti korupsi itu. Peduli gitu. Kalau Pak Eko pasti tahu juga lah gitu loh. Ya kan. Kalau Gus Bahang Tiko itu kan orang tidak perlu barang yang mewah untuk menjadi bahagia. Tapi kan kalau hobi kan pasti beda ya. Tapi dalam hari ini saya memilih untuk compliance, taat terhadap pimpinan. Karena akhirnya kita harus menimbang, walaupun kita suka, tapi kita harus menimbang mana manfaat dan mudarat yang lebih besar. Mungkin memang bermanfaat, tapi dalam kondisi yang seperti ini, ketika mudaratnya besar, ya kita tahan diri, misalnya untuk menjeda keinginan kita, atau mungkin tidak mempertunjukkan itu pada kondisi yang serba susah seperti ini. Kurang lebihnya begitu, Pak Eko. Hatur nuwun. Terima kasih sekali Pak Anton, luar biasa. Ya, jadi satu kata ya sebenarnya ya Pak, tahan. Seperti kita lagi puasa nih kan, kita menahan nafsu untuk makan, minum, marah ya kan. Untuk hobi-hobi yang mungkin sekiranya kurang ini ditahan dulu. Baik, apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Ini sebenarnya waktu kita masih ada sekitar 10 menit lagi, tapi mungkin kita cukupkan saja ya untuk sesi tanya jawab, karena tadi sudah cukup sih untuk 3 penanya ya Pak ya. Baik, sebagai bentuk apresiasi kami kepada narasumber, kami mohon kesediaan dari Pak Odysseus Metwan Sinurat untuk memberikan secara simbolik sertifikat penghargaan kepada Pak Antonius selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Pada Pak Odi, silakan Pak Odi. Baik, terima kasih Pak Anton, terima kasih banyak ya atas ini paparan materinya, sangat menginspirasi, luar biasa. Semoga menjadi pemicu semangat kita untuk terus menjaga integritas. Terima kasih Pak Anton. Virtual dulu ya, siap. Tepuk tangan untuk Pak Anton, teman-teman semuanya. Ya. Terima kasih Pak Odi atas nama pribadi dan atas nama KPKNL Sorong. Kami mengucapkan terima kasih atas undangannya dan sertifikat penghargaan yang diberikan kepada kami. Semoga hari ini Pak Odi memberi saya sertifikat penghargaan. Besok 10 Desember 2023 KPKNL Singkawang mendapatkan sertifikat penghargaan BBBM. Amin. 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 Terima kasih Pak Anton doanya. Kembali Mbak Ayu. Ya, amin ya, kita aminkan ya, kita mohon dukungan dan mohon doanya juga kepada Bapak Ibu peserta yang hadir di sini. Kebetulan ini kesempatannya baik, di bulan yang baik, semoga doanya bisa terkabul ya, dan KPKNL Singkawang dan mungkin juga Bapak-Bapak Ibu semuanya yang satkernya mungkin akan WBK atau BBM, mungkin bisa juga tahun ini atau tahun-tahun berikutnya bisa meraih predikat BBM. Nah, Bapak Ibu, dari tadi awal acara ya sampai yang ini udah 2 jam gitu, saya lihat
ini Pak, apa namanya, pesertanya itu nggak berkurang gitu. Dia malah justru bertambah gitu. Tadi cuma sekitar 140, sekarang 152. Nah ini saya mau ngetes nih Pak. Ini kan kebetulan puasa. Nah ini apakah peserta kita ini masih pada fokus semua atau enggak nih? Kita tes aja ya Pak ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal acara, bahwa kita akan ada sesi kuis. Nah ini saya akan ngetes nih seberapa fokus dan juga cepat sih Bapak Ibu semua nih yang hadir melewat kuis kita pada pagi hari ini. Nah mungkin bisa dibantu ya. Nanti jadi rule-nya gini Bapak Ibu, kuisnya gampang aja. Nanti kita akan ada beberapa pertanyaan yang ditampilkan di layar. Nah nanti Bapak Ibu cepet-cepetan aja jawab lewat kolom chat dari pertanyaan yang sudah saya bacakan gitu. Jadi nanti siapa yang tercepat, itulah dia yang menjadi pemenangnya. Oke, udah siap ya Bapak Ibu? Mana nih pertanyaannya? Pokoknya kalau tadi sudah menyimak penjelasannya Pak Anton, pasti menjawab ini tutup mata deh. Oh, kalau tutup mata nggak baca soalnya ya. Tapi buka kuping berarti kan, karena apa yang saya bacakan. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai kuis yang pertama ya. Soal yang pertama. Nilai-nilai anti korupsi terdiri dari kecuali A. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, keadilan. B. Keberanian, tanggung jawab, kerja keras, kederanaan. C. Kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, kesejahteraan. Yang mana nih? Tadi kan ada 9 tuh ya. Coba kita jawabannya apa ya? C. Oke, kita lihat dulu ya. Yang paling pertama nih, kita lihat dulu. Aduh, yang jawab banyak banget nih. Siapa? Oh, dari Pak DJKN Ahyar Gunawan. Wah, ini paksi api juga ya Pak ya? Kalau nggak salah Pak Ahyar ini juga salah satu paksi api atau penyuluh anti korupsi di DJKN. Oke, baik, nanti untuk Ahyar Gunawan mohon dapat ini ya, direct message ke host atau ke panitia untuk nama dan juga alamatnya. Nanti akan kita kirimkan souvenir menarik walaupun seadanya ya Pak. Nggak apa-apa, kan kesederhanaan tadi kan kata Pak Anton kan. Jadi kita padanya sederhana, nggak apa-apa. Yang penting untuk seru-seruan Pak kita. Baik, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oh ya, tadi jawabannya C ya, kedisiplinan. Boleh Mbak tadi dibuka di slide sebelumnya. Jawabannya yang benar adalah ini ya, kecuali soalnya ya, kan nggak ada kesejahteraannya ya tadi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Berikut ini yang merupakan bagian dari mitigasi resiko fraud adalah A. Opportunity, rasionalisasi, pressure. B. Anticipation, rationalization, pressure. Yang C. Opportunity, anticipation, pressure. Oke, kita lihat dulu. Mungkin ini ya, ada panitia yang bantuin saya nih, karena jawabannya banyak sekali. Yang pertama kali, siapa nih? Kita lihat jawaban yang betul. Karena ternyata jawabannya yang betul adalah A. Opportunity, rationalization, dan pressure. Nah ini tadi saya udah dibisikin nih sama panitia yang sudah scrolling up untuk yang menjawab. Yang menjawab pertama dan tepat adalah ini ada Pandaraman dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Wih, luar biasa nih. Nanti kita kirimkan ya Pak, deket nih dari Singkawang ke Pontianak. Kita antar langsung deh nanti ke sana Pak. Baik, oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya.
tebak kata. Aduh, coba kita lihat ya. Kita boleh? Waduh, bahkan saya aja belum buka gambarnya itu tadi, masih ketutupan ini. Oke, apakah ini tebak kata? Wih, oke. Oke, kita sepertinya sudah menemukan penjawab yang paling benar ya dan paling cepat. Ini sebenarnya ada yang paling cepat, tapi kurang betul, tapi kurang tepat. Jadi dia tercepat tapi kurang cepat. Itu ada Pak Grantis. Pak Grantis jawabnya anti korupsi. Karena mungkin dipikirnya kursi ya, jadinya korupsi. Jadi mohon maaf Pak Grantis, ini kita batalkan untuk tidak jadi pemenang karena kurang. Bukan korupsi ya Pak ya, tapi korupsi. Dan yang benar ini adalah Bapak Moeza dari Kanwil DJBC Jawa Timur 2. Nanti boleh Pak Moeza untuk ini ya mengirimkan detail nomor handphone, nama dan juga alamatnya untuk kami kirimkan souvenir dari KPK Singkawang. Terima kasih. Oke, ini the last ya, pertanyaan terakhir. Wow, banyak hewan-hewan nih. Kata apakah ini? Apakah masih ada yang mau menjawab ini? Ini kayaknya pertanyaan paling susah. Ini kayaknya buat TPA Bappenas saja juga susah ini. Kayaknya saya nggak bisa jawab nih kayaknya. Sepertinya rantai makanan itu. Kenapa Ibu? Rantai makanan. Rantai makanan. Oh, pelajaran biologi ya kita ya Bu ya. Biologi ya. Pelajaran biologi seperti itu berarti apa Bu? Tikus makan ikan gitu Bu. Tikus dimakan. Habis itu tikusnya dimakan sama domba. Ikan dimakan juga oleh kucing. Ini kan kita mau nebak ayam. apakah ini ya? Ini Anjing nggak anjing ya sebenarnya anjing. mungkin kalau bukan jokesnya KPKNL Singkawang ini kayaknya agak kurang tahu nih ya. Kalau bukan orang Singkawang kayaknya nggak tahu nih. Oke, jadi langsung aja ya. Langsung kita buka kunci jawabannya. Apa kunci jawabannya? Ternyata katanya adalah tidayu, Bapak Ibu. Tikus, ikan. Coba, D itu dari domba, A ayam, Y itu sebenarnya yuyu itu sebenarnya kepiting ya bahasa Indonesianya ya. Cuman ini yuyu ini dalam bahasa Jawa. Mungkin kalau yang bukan orang Jawa agak roaming ini agak salah server ini kayaknya. Terus habis itu untuk ular, oke itu ada yang tanya, tiba itu apa? Tunggu ya Pak ya, sabar. Itu tak ngerti yuyus. Itu kepiting, betul. Ya, oke kita akan kasih bocoran dulu nih. Tidak itu apa sih? Boleh? Next slide. Ini kayaknya ada yang benar nggak sih tadi? Hidayu. Tadi ada yang jawab Hidayu nggak di pertama? Oke. Oke.
Jadi Bapak Ibu, Bayu ini adalah ini ya, 3 suku utama di Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi mostly itu di Singkawang atau di Kalimantan Barat ini ada 3 suku besar. Jadi pertama adalah Tionghoa, D-nya itu Dayak, dan U-nya itu Melayu gitu. Jadi kita mau membawa kearifan lokal gitu Bapak Ibu di sini. Tapi ya mohon maaf kalau jadinya Bapak Ibu yang di luar agak-agak salah server gitu ya, agak-agak salah frekuensi gitu. Apa tidak Yu lagi pula gitu kan. Jadi agak kurang tahu. Mohon maaf, ini jokes kita di Singkawang, tapi ya Bapak Ibu yang mungkin di luar dari Singkawang masih tahu ya ini ya. Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Oke, oh ya saya belum mengumumkan ya tadi ya untuk pemenang yang di sesi yang nomor 4 ini siapa tadi ya? Boleh di ini bocorannya panitia siapa? Panitia siapa? Pak Grantis. Oh bukan Pak Grantis, Pak Grantis nomor kesekian deh itu. Oh ini dari KPKNL Singkawang Mbak Lunda. Oke Mbak Lunda nanti kita kirimkan ya lewat pos. Kita lewat pos nanti kita kirimkan souvenirnya. Baik Bapak Ibu, inilah akhir dari sesi kuis kita. Nanti untuk masing-masing dari para pemenang akan dihubungi oleh panitia kita untuk informasi lebih lanjut terkait pengiriman. Gitu. Terima kasih atas partisipasi di kuis ini. Semoga tadi yang ngantuk-ngantuk langsung bisa ini lagi ya, fokus lagi, bisa semangat lagi karena buka puasa masih lama, masih setengah waktu lagi gitu. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau ini lagi. Kalau sudah tidak, saya cukupkan untuk sesi kuis dan kita akan segera memasuki sesi penutupan. Baik, tadi Bu Teti kan menyampaikan akan hadir hingga akhir ya. Kami mohon kesediaan Ibu Teti untuk memberikan tanggapan atau mungkin closing remarks ya Bu ya. Kalau tadi sudah memberikan opening remarks, opening speech, kali ini closing remarks-nya Bu mungkin. Boleh Ibu Teti. Yang menutup gitu ya. Ya, boleh Bu. Terima kasih Ayu. Terima kasih Pak Anton. Jadi kita ngobrol diskusi, kita ngobrol tadi tentang ada film ya. Saya malah mau menyorot yang film tadi masuk ke Brankas tadi. Apa tadi ada yang mention serakah membunuhmu gitu ya. Ternyata orang itu kurang cerdas. Oke, ternyata pemain di film itu dia kurang cerdas. Artinya dia melangkah dengan tidak cerdas, menurut saya seperti itu. Jadi saya mengambil kata-kata dan arti kata cerdas di sini bukan berarti dia harus pandai berstrategi supaya dia tetap bisa mencuri, bukan. Tetapi cerdas di sini artinya dia harus berpikir pada saat saya mau melangkah apa akibatnya, gitu. Itu sama dengan pada saat kita mau melakukan cheating malah kita mau melakukan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan hati nurani kita, maka kita harus berpikir cerdas dulu. Apa sih yang nantinya akan terjadi dengan saya pada saat saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Jadi saya highlightnya begini teman-teman untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih Pak Anton. Kita tekankan bersama bahwasanya setiap makhluk yang diciptakan Tuhan di bumi ini mempunyai hati nurani. Hati nurani itu tidak akan pernah membohongi. Siapapun itu, hati nurani itu adalah secuil hanya satu titik saja, tetapi dia itu yang akan mengingatkan kita. Pasti pada saat kita mau melakukan apa saja, hati nurani itu mengingatkan. Hanya saja kita sendiri yang akhirnya membungkus ingatan itu dengan membiasakan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Jadi gini, kita harus membiasakan melakukan hal yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa.
Nah, jadi mari kita dengarkan hati nurani kita yang sudah mengingatkan kita, apapun itu kita harus bisa melakukan berpikir dengan cerdas. Terima kasih Pak Anton dan terima kasih Bapak Ibu sekalian, ada 156 audiens pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pimpinan Satker. Saya tadi juga lihat ada beberapa kepala kantor di kementerian lembaga, di satuan kerja. Terima kasih untuk dukungannya untuk mewujudkan BBBM pada KPKN Singkawang. Sekian Mbak Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ultimate ini ya, words dari Bu Teti adalah hati nurani, gitu ya Bu ya. Ini ya terkait anti korupsi ini adalah sebenarnya kembali lagi pada nurani kita. Itulah yang sebagai landasan kita untuk menerapkan nilai anti korupsi ini. Baik. Oh ya, ini tadi saya dapat info, jadi mohon maaf saya akan sedikit ralat terkait ini tadi ada pemenang kuis yang kedua tadi. Tadi kan saya infokan bahwa pemenang kedua yang tadi pemenangnya adalah Pak Pandaraman ya dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Ini mohon maaf, jadi saya ralat pemenangnya adalah dari PA Mempawah karena jamnya sama nih, detiknya juga sama gitu di 10.53. Jadi mohon maaf untuk Pak Pandaraman ya, gak jadi menang, kita anulir karena pemenangnya adalah dari PA Mempawah. Gitu, terima kasih. Nanti mohon untuk dari PA Mempawah boleh mengirimkan ini ya, nama, alamat dan juga nomor handphonenya untuk kepentingan pengiriman souvenir. Terima kasih. Baik, sebelum saya menutup acara, boleh Pak Anton memberikan penutupan ya Pak ya. Saya ulang lagi nih Pak Anton untuk memberikan penutup nih Pak. Oh ya, terima kasih Bu Teti, Pak Odis, teman-teman panitia. Saya boleh hadir di sini berkenalan dengan relatif seluruh dari Kanwil Kalbar, termasuk satuan kerja yang di KPKNL Singkawang. Kami KPKNL Sorong sungguh mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bersinergi di banyak hal. Kami juga minta maaf jika dalam kami menyampaikan ada hal-hal yang tidak mengenakan. Ada pantun dadakan juga nih buat penutupnya nih. Ibu Kanwil namanya Bu Teti. Cakep. MC hebat namanya Ayu Segar Miranda. Lanjut. BBBM Singkawang itu pasti, kerja tulus itu kuncinya. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Ya, baik Bapak Ibu, sudah sampailah kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Kami dari KPKN Singkawang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, menjaga integritas, dan pasti terus akan membangun sinergi yang baik dengan stakeholder. Dukung kami KPKN Singkawang untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh peserta yang telah mensukseskan acara ini. Saya Ayu Segar Miranda Pamungkas, mewakili penyelenggara pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya tutup. Salam sehat, salam semangat, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Bapak Ibu, semoga acara ini bermanfaat dan juga memberikan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Singkawang, Ayu, Pak Batia, terima kasih semua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Ayu. Yang melayang di dalam benak. Di mana ya? Tempat kini ku berpijak. Surga dunia bernama Indonesia. Anugerah terima dari Sang Maha Pencipta. Gunung, sungai, hutan, lautan, samudra beserta kekayaan alam.